Dan hal ini juga pernah kita lihat di musik video dari BTS yang Spring Day. Kedua insan ini berhasil bertahan hingga saat ini dengan saling mengandalkan satu sama lain. Tikannya orang-orang yang nonton yang pakai baju hitam ini itu nggak, dia bahkan menutup mata V yang berfungsi atau bisa melihat supaya V tidak. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang lagu IU yang berjudul Love Wins All. By the way teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang bagaimana teori dari musik videonya, aku di sini mau ngasih tahu kalian tentang informasi yang penting banget. Karena ada satu subscriber aku yang nanya nih sama aku tentang masalah ganti judul lagu. Nah buat teman-teman yang belum tahu, pada awalnya judul lagunya itu bukan Love Wins All, tapi Love Wins saja. Dicatat, Love Wins saja. Itu adalah judul lagunya. Tapi nih guys, judul lagu ini kayak menghadapi reaksi keras dari netizen. Karena judul lagunya itu dianggap queerbaiting. Apa itu queerbaiting? Perlu aku jelasin nggak? Ya udah, kayaknya perlu aku jelasin ya. Karena nggak semua teman-teman paham tentang yang namanya queerbaiting. Aku pun saya pribadi juga sebelum ngebahas ini agak kurang paham gitu apa yang dimaksudkan dengan queerbaiting. Makanya aku cari teman-teman informasinya. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya, menurut J. Brennan dalam jurnal Introduction Queerbaiting tahun 2018 disebutkan bahwa queerbaiting adalah teknik marketing yang diterapkan untuk menarik minat audiensi non-heteroseksual atau audiensi LGBTQ+. Praktik queerbaiting tidak dilakukan oleh kelompok LGBTQ+, melainkan oleh kelompok orang yang berorientasi heteroseksual yang gak berkaitan dengan homoseksual. Selain untuk menarik minat dan juga perhatian dari kaum LGBTQ+, queerbaiting juga dipraktikkan guna mendapatkan keuntungan besar. Sederhananya adalah seseorang yang menampilkan atau melakukan sesuatu yang menjadi stereotype orang awam terhadap LGBTQ+, itu disebut queerbaiting. Jadi sekarang udah paham dengan apa yang dimaksudkan dengan queerbaiting. Nah terus, kenapa sih untuk judul lagu Love Wins itu bisa dianggap queerbaiting? Nah Yorobun, usut punya usut ya, di tahun 2015 yang lalu, hashtag Love Wins itu pernah menjadi tren ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengumumkan keputusannya untuk menjamin hak pasangan sesama jenis untuk dapat menikah. Hashtag tersebut juga telah digunakan untuk memperingati kemenangan kesetaraan pernikahan. Jadi sekarang udah paham nggak kenapa Love Wins ini bisa disebut melakukan queerbaiting? Karena Love Wins ini mengacu pada hashtag tadi, gitu guys. Terus gimana nih respon dari agensinya IU? Nah, Yorobun menanggapi reaksi yang keras itu. Adam Entertainment selaku agensi IU mengatakan seperti ini. Kami menyadari bahwa judul asli dari single tersebut dapat mengaburkan pesan dari lagu tersebut. Kami ingin menghormati dan mendukung semua orang yang mencintai dan hidup dalam berbagai cara. Agensi tersebut lantas mengungkapkan pada hari Kamis mengenai tulisan tangan IU untuk single Love Wins yang berasal dari perjalanannya mengatasi kebencian yang ditujukan kepadanya dengan cinta dan dukungan dari para penggemarnya. Agensi lantas mengatakan bahwa jika ada kata yang berlawanan dengan pesan single tersebut, itu adalah kebencian. Kami sangat berharap semua cinta akan menang di dunia tanpa kebencian. Dalam mengenai lagu ini tersampaikan tanpa menyakiti siapapun. Oke teman-teman, jadi seperti itulah ya bagaimana statement dari agensi. Dan akhirnya judulnya pun diganti dari Love Wins menjadi Love Wins All, supaya nggak ada yang salah persepsi. Dan yuk mari kita bahas tentang bagaimana teori dalam musik videonya. Ini nih yang paling menarik nih, dan juga nggak sabar banget sih pengen bahas dan juga diskusi mengenai hal ini sama kalian semua. Nah Yorobun, seperti yang sudah dijelaskan oleh agensinya tadi, makna lagu Love Wins All adalah cinta yang akan menang di dunia tanpa kebencian. Dan untuk informasi, MP ini disutradarai oleh sutradara Concrete Utopia yang bernama Om Tae-hwa. Video musik dari Love Wins All itu punya cerita yang memilukan tentang pasangan yang melarikan diri saat mereka berjuang untuk bertahan hidup di masa depan pasca apokaliptik. Pasca apokaliptik, ini maksudnya gimana sih? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Wikipedia, fiksi apokaliptik dan juga pasca apokaliptik itu adalah subgenre fiksi ilmiah yang menceritakan tentang peradaban bumi atau planet lain yang sedang runtuh. Dan kisah-kisah pasca apokaliptik juga seringkali terjadi di dunia masa depan non-teknologi atau dunia di mana hanya tersisa elemen masyarakat dan teknologi yang tersebar. Dan di poster yang telah dibagikan juga telah diberikan gambaran dari cerita musik videonya yang menampilkan IU dan V serta special guest-nya yaitu si Kubus. Dan Yorobun, ini adalah sinopsisnya ya. Oke, ini yang tertera di posternya dan coba kita baca seperti apa terjemahannya. 2 orang mati-matian melarikan diri dari sesuatu. Sesuatu itu kubus sih. Wajah lelah, pakaian lusuh. Kedua insan ini berhasil bertahan hingga saat ini dengan saling mengandalkan satu sama lain. Ada sebuah bangunan, kemudian mereka masuk dan bersembunyi di sana. Dan di sana ada tumpukan pakaian orang yang bertumpuk. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut? Untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, yuk mari kita bedah setiap petunjuk yang ada di dalam musik videonya. Petunjuk pertama adalah kubus.
Kubus dalam mimpi ini diyakini oleh banyak orang sebagai entitas yang menghancurkan orang-orang yang terpinggirkan atau orang-orang yang memiliki kekurangan. Dan menurut aku hal ini juga make sense sih, terlebih dari makna kubus itu sendiri. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan nih, kubus adalah kotak 3 dimensi dan merupakan simbol stabilitas dan keabadian, kesempurnaan geometris. Nah, ini mewakili tahap akhir dari siklus imobilitas. Dapat dilihat sebagai kebenaran karena terlihat sama dari sudut pandang manapun. Dan berbicara mengenai imobilitas, aku rasa ada teman-teman yang belum paham ya tentang kata tersebut. Jadi guys, imobilitas ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk bergerak. Itu clue yang pertama ya. Terus kita lanjut ke clue yang kedua adalah camcorder atau kamera. Camcorder sendiri itu seperti menunjukkan bagaimana jadinya dunia di mana orang-orang seperti itu tidak didiskriminasi. Camcorder sendiri didapatkan oleh mereka di Horizon Portal. FYI, Horizon atau Cakrawala sendiri berfungsi sebagai pengingat mendalam akan betapa luasnya kehidupan. Horizon atau Cakrawala mewujudkan potensi yang gak terbatas. Ini mewakili wilayah yang belum diketahui dan belum dipetakan yang menunggu untuk dijelajahi. Di luar itu, masih ada cerita yang belum terungkap, petualangan yang belum dimulai, dan impian yang menunggu untuk diwujudkan. Jangan heran guys ketika mereka melihat pakai camcorder, akan ada gambaran keindahan seperti mimpi yang ditunjukkan. Next, ke clue yang ketiga adalah pakaian yang bertumpuk. Nah, dalam mimpi ini, pakaian bertumpuk bisa mewakili orang-orang yang sudah tidak ada lagi di planet tersebut. Selain itu, seorang netizen juga menunjukkan bahwa pakaian bertumpuk ini menyerupai instalasi karya seni seorang seniman yang bernama Christian Boltanski. Karya seni dari beliau berupa pakaian setinggi 40 kaki yang diberi judul No Man's Land. Dan hal ini juga pernah kita lihat di musik video dari BTS yang Spring Day. Agak mirip ya teman-teman. Nah, pakaian yang dibuang ini melambangkan manusia teman-teman. Bangau adalah metafora tangan Tuhan. Dan gunung melambangkan kehidupan akhirat yang abadi, tempat setiap individu beristirahat setelah kematian. Melalui No Man's Land, Boltanski mencoba menunjukkan bahwa menerima hal yang tak terelakkan adalah tindakan positif yang memberikan kita kenyamanan dan kebebasan. Dapat digarisbawahi ya kata-kata tadi, ini sangat make sense banget teman-teman dengan musik video ini. Dan Boltanski juga menjelaskan bahwa ketika pakaiannya jatuh, itu sangat optimis, seperti jiwa, mereka itu bebas. Terus petunjuk yang ketiga adalah bahasa isyarat. Kalau kita perhatikan, untuk Ayu dan Pi berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dalam video tersebut. Salah satu teorinya adalah kubus ini yang mengejar mereka itu dapat mendeteksi mereka berdasarkan kebisingan, sehingga di sana mereka berkomunikasi tanpa berbicara. Dan diyakini lebih lanjut bahwa karakter Pi itu buta sebagian dan karakter Ayu tuli. Itulah sebabnya kubus mengejar mereka. Analisis terhadap musik videonya mengatakan bahwa mereka itu dikejar oleh kubus dikarenakan ketidaksempurnaan yang mereka miliki. Namun guys, sebelum kubus itu memusnahkan mereka, Ayu dan Pi merasakan apa yang mereka inginkan. Mereka digiring ke camcorder dan juga bermimpi menikah dan hidup di dunia tanpa diskriminasi. Sementara itu nih, banyak netizen yang menyadari bahwa karakter V dan Ayu mengingatkan mereka akan karakter Corpse Bride. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian merasakan hal yang sama? Antar komen ya guys di kolom komentar. Dan sepanjang musik videonya nih, kita akan melihat ya bahwa V itu dipimpin oleh Ayu yang terus melindunginya. Pada akhirnya saat berhadapan dengan kubus itu, Taehyung mengambil senjata dari Ayu dan mengambil alih kendali dan menyerangnya untuk pertahanan mereka. Namun pada akhirnya mereka berdua tak bisa mengalahkan kubus tersebut. Dan pada akhirnya kubus pun berhasil mendapatkan mereka. Bahkan sampai akhir, Ayu tetap melindungi V. Dia bahkan menutup mata V yang berfungsi atau bisa melihat, supaya V tidak melihat apa yang dilakukan kubus itu kepada mereka. Jujur bagian ini membuat aku merinding banget sih, so pakai merinding banget. Dan dapat dilihat teman-teman di endingnya ya, untuk baju Ayu dan juga V itu jatuh, dan makna dari jatuhnya baju mereka itu sudah aku jelaskan di bagian No Man's Land tadi. Dan yuk mari kita buat kesimpulan tentang teori yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah untuk Taehyung dan juga Ayu itu berusaha menyelamatkan diri dari kubus di masa pasca apokaliptik. Namun akhirnya mereka tertangkap dan dibawa menuju ke tempat yang abadi. Tempat abadi itu di mana sih? Di mana lagi coba kalau bukan akhirat? Kenapa aku dapat menyimpulkan seperti itu? Karena Yorobun, baik dari simbolisasi kubus dan juga tumpukan baju ini, itu merujuk ke tempat yang abadi, dan tempat abadi itu adalah akhirat. Terlebih, kejadian di MP ini terjadi di masa pasca apokaliptik. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa sih untuk judulnya itu Love Wins All? Kalau pada akhirnya mereka itu tertangkap oleh kubus. Nah teman-teman, berdasarkan pemahaman aku, Love Wins All itu merujuk kepada bagaimana cinta mereka yang dapat menang dari segala keburukan atau bahkan kebencian yang ada di dunia. Mereka nggak akan terpisahkan dan juga bersama-sama dan terus bahagia. For the example adalah ketika adegan Ayu menyanyi. Kalau kalian perhatikan ya, orang-orang yang nonton yang pakai baju hitam ini itu nggak memberikan selamat sama Ayu atau nggak menikmati bagaimana pertunjukan Ayu, tapi malah kayak nunjuk-nunjuk seolah-olah dia itu nggak suka sama penampilan Ayu.
But see, kalian lihat Ayu tetap happy, dia tetap bahagia, dan dia di sini sama V itu juga terlihat happy-happy aja, nothing problem. Karena cinta mereka kuat teman-teman, dan mereka nggak terpengaruh oleh kebencian-kebencian yang ada. That's it, yang dimaksudkan dengan love wins all. Bahkan ketika mau memisahkan, mereka tetap bersama-sama. Dan cinta mereka nggak akan dikalahkan oleh kebencian dan juga bahaya yang mengintai. Gitu teman-teman, maksud dari love wins all. Dan untuk informasi, love wins all ini bukan hanya tentang Ayu sama boyfriendnya, enggak, tapi Ayu sama penggemarnya. Dan bahkan seperti yang aku lihat, banyak juga yang setuju kalau V itu melambangkan tentang penggemar dari Ayu. Penggemar dari Ayu yang akan menjaga Ayu, dan Ayu yang juga akan selalu menjaga penggemarnya. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana teori dari love wins all. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian setuju? Atau kalian nggak setuju? Atau kalian tuh punya teori versi lain? Nanti langsung aja komen di kolom komentar bagaimana teori versinya kalian ya teman-teman. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit, dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Goodbye, bye-bye. Terus streaming ya teman-teman, jangan sampai kendor, oke? Fighting!